Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Pace Evene, damai dan segala kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berdasarkan lagu yang tadi saya nyanyikan, ada sangkut pautnya dengan tema renungan yang akan saya bagikan pada kali ini. Tema renungan yang saya refleksikan yaitu kasih yang didasarkan pada Yesus Kristus. Bacaan-bacaan yang akan kita dengar dalam Minggu Paskah yang ke-6 menceritakan tentang roh kasih Kristus yang menyertai dan membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengar kesaksian yang sungguh nyata dari Filipus. Ia dengan penuh ketaatan melaksanakan perintah Allah untuk memberitakan tentang kebangkitan Mesias kepada orang-orang yang berada di situ. Mereka yang melihat dan menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh Filipus dengan persekutuan dari Roh Kudus, ini menjadi tanda yang dapat menjadi kesaksian nyata bahwa Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari melalui penumpangan tangan yang diberikan oleh utusan Allah merupakan tanda persekutuan dan tanda otoritas hierarki gereja yang hadir dalam semua orang. Begitu juga dalam bacaan yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa hidup sebagai pengikut Kristus tidak selalu mudah. Ada saatnya kita harus mengalami penderitaan, penolakan, bahkan kesalahpahaman karena mempertahankan iman dan kasih. Namun, Rasul Petrus menegaskan bahwa Kristus sendiri telah lebih dahulu menderita demi menyelamatkan manusia. Karena itu, penderitaan yang dijalani dengan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Di tengah kesulitan, Roh Allah tetap bekerja dan menghidupkan pengharapan dalam diri kita. Lalu dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, sabda ini sangat mendalam bagi kita. Kasih kepada Tuhan bukan hanya diucapkan lewat kata-kata, bukan hanya dinyatakan lewat doa-doa yang indah, tetapi dibuktikan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi berarti mau taat, mau setia, mau mengampuni, mau rendah hati, dan mau menerima sesama dengan hati yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-hari kita masih sulit mengasihi sesama. Kadang kita mudah marah, mudah iri hati, mudah menghakimi, bahkan sulit memaafkan.
Padahal kasih yang berasal dari Yesus adalah kasih yang membangun, menyembuhkan, dan mempersatukan. Kasih yang didasarkan pada Yesus Kristus bukanlah kasih yang mencari keuntungan diri sendiri. Kasih Kristiani adalah kasih yang berani berkorban. Yesus sendiri telah memberikan teladan itu melalui sangsara dan wafat serta kebangkitannya. Ia mengasihi manusia sampai tuntas. Maka kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menghadirkan kasih itu dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas, di tempat kita kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan kepada musuh kita yang sulit kita cintai. Sebagai seorang beriman, terlebih sebagai seorang pribadi yang hidup dalam semangat persaudaraan, kita membutuhkan kasih yang begitu nyata. Banyak orang yang hidup dalam kebencian, perselisihan, dan egoisme. Karena itu, kehadiran kita harus menjadi tanda kasih Kristus. Mungkin bukan melewati hal-hal yang besar, tetapi melalui perhatian kecil, sapaan yang sederhana, kesediaan mendengarkan, membantu sesama, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ia berjanji mendatangkan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Roh Kudus itulah yang menguatkan kita ketika kita lemah, menuntun kita ketika bingung, dan mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam kasih. Maka, pada hari ini, marilah kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah kasih Kristus sungguh hidup di dalam diri saya? Apakah saya sudah menjadi pembawa damai bagi sesama? Dan apakah hidup saya sudah menjadi kesaksian kasih? Pace e bene.